Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu, 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Ukurannya berapa? Cara dia 34, 33 udah pasti lebih. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32. Saya bukan cuma di sini, tapi emang harusnya begitu. Nah, apakah akan ada kejadian ya? Yaitu setidaknya ada dua ya, menteri dari Pak Prabowo itu didesak untuk direshuffle, diganti. Nah, bahkan yang paling terlihat yaitu ada nama Budi Ari dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Nah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan itu bahkan rame ya, Budi Ari itu menerima aliran dana 50% dari pengamanan situs judi online, dan bahkan pada saat lalu juga ada Menteri Kesehatan, dan bahkan juga cara penyampaian itu membuat kegaduhan di kalangan masyarakat. Yang pertama terkait gaji 15 juta dan 5 juta. Menurut Budi Gunadi, gaji 15 juta itu lebih pintar dan sehat dibandingkan dengan bergaji 5 juta. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Bahkan tidak hanya itu saja, bahkan juga menyebut ukuran celana. Ukuran celana di atas 32 itu konon katanya Budi Gunadi ya cepat menghadap dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut saya statement seperti itu bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan akhirnya juga membuat gaduh. Padahal Pak Prabowo sudah mengingatkan loh jauh-jauh hari, yaitu para menteri-menterinya untuk memberikan statement yang baik-baik, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi kenyataannya ya menteri-menteri dari Pak Jokowi lah yang menurut saya sampai saat ini itu membuat kegaduhan, membuat pro dan kontra lah setidaknya setiap statement-statementnya yang keluar. Selalu saja, ya seperti Pak Luhut pada saat lalu, kampungan lah, lebih baik jangan tinggal di Indonesia dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat wow sekali. Sekelas menteri, tetapi tutur katanya sangat tidak relevan, tidak mencerminkan lah, yaitu pembantu dari presiden. Nah, bahkan pada saat lalu juga Pak Prabowo akan mengevaluasi terus ya setiap menteri-menterinya ya, akan dievaluasi, dipantau terus, dan kemungkinan kalau tidak sesuai track yang benar pastinya akan dicopot. Nah, kalau misalkan Budi Ari dan Budi Gunadi ini benar-benar dicopot ya atau direshuffle, nah saya langsung teringat kepada siapa? Kepada Bang Denny Siregar. Nah, ramalan Bang Denny Siregar pada saat lalu benar-benar terbukti ya kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya. Ya seperti halnya ada pemberitaan Denny Siregar peringatkan dampak dari duet Prabowo Subianto dan Gibran, makin rusak nama Jokowi. Nah, makin rusak nama Jokowi sangat setuju sekali ya. Ketika Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan Gibran itu bahkan terkait politik dinasti lah, perusak demokrasi lah dan lain sebagainya itu disematkan kepada Pak Jokowi dan bahkan juga Gibran sampai saat ini pun banyak media-media yang menyebut yaitu Gibran adalah anak haram konstitusi dan lain sebagainya. Ya, seperti halnya pada saat lalu ramalan Pak Mahfud MD, anak haram konstitusi itu akan melekat ke Gibran. Nah, sangat betul sekali. Bahkan sampai saat ini pun banyak yang berdemo setidaknya adili Jokowi. Ya, mesti setiap ada demo pasti disusupi terkait adili Jokowi dan lain sebagainya. Nah, memang akhirnya juga pada saat lalu dipecat oleh PDIP dan bahkan Mbak Puan Maharani meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait ada kader yang melanggar konstitusi, tidak taat konstitusi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, pada 23 Mei 2023, Denny Siregar angkat suara soal wacana duet Prabowo Subianto dan Gibran. Denny yang memang terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024
2024 ini mengungkapkan nama Jokowi akan rusak jika sang anak berduet dengan Prabowo di Pilpres. Makin rusaklah nama Jokowi karena dianggap memberi karpet merah terhadap politik dinasti, politik keluarga yang membuat para mahasiswa turun ke jalan menurunkan Soeharto di tahun 98. Kata Denny dikutip di kanal YouTube Cokro TV. Bukannya hanya sekedar faktor Prabowo saja yang ia anggap masih punya ikatan dengan keluarga cendana. Menurut Denny, secara administrasi Gibran memang belum bisa maju karena syarat umur belum mencukupi untuk maju di Pilpres. Nah, akhirnya ada putusan dari Ketua MK di mana Ketua MK tersebut adalah paman Usman, paman dari Gibran, adik ipar dari Jokowi. Nah, prediksi Bang Denny tidak hanya ini saja. Pada saat lalu juga memprediksi ketika Pak Prabowo menjadi presiden, Jokowi akan ditinggalkan. Nah, ini juga satu persatu mulai terbukti. Pada saat lalu misalkan, bahkan Pak Prabowo mulai geser para jenderal militer loyalis Jokowi, TB Hasanuddin, TNI hanya loyal pada negara. Ya, memang sih, kalau kita lihat ya, pada saat lalu itu ada kasus pagar laut. Kasus pagar laut itu pun Pak Prabowo lebih mempercayakan kepada Panglima TNI daripada Menteri KKP. Ya, seharusnya selaku pembantu dari Presiden ya, Pak Prabowo seharusnya berkoordinasi dengan Menteri KKP. Tetapi tidak, Pak Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI untuk mengeksekusi pagar laut tersebut dan bahkan pada saat lalu dibongkar. Dan Menteri KKP, salah satu loyalis dari Pak Jokowi, bahkan juga ikut kaget pada saat lalu ya. Nah, itu pun juga sudah terasa pada saat lalu ya. Kayaknya memang Pak Prabowo lebih memilih Panglima TNI daripada loyalis Pak Jokowi. Padahal juga menteri ya, menteri di jajaran Kabinet Merah Putih. Tetapi ya Anda tahu sendirilah, kemungkinan menteri-menteri dari Pak Jokowi itu dibuat tidak kerasan dan akhirnya bisa mundur ya. Apalagi statement-statementnya saat ini ya seolah-olah menteri-menteri dari Pak Jokowi yang saat ini di Kabinet Merah Putih itu selalu membuat statement-statement yang ngaco dan malah membuat kegaduhan, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Apakah ini juga pancingan ya? Apakah Pak Prabowo tegas bisa mereshuffle dan lain sebagainya, ya kita tidak tahu. Yang jelas sampai saat ini pun juga para menteri dari Pak Jokowi misalkan yang bergabung ke Kabinet Merah Putih itu memberikan statement yang sangat wow sekali. Nah, kira-kira kalau Budi Ari dan Budi Gunadi misalkan dicopot, kira-kira respon dari masyarakat itu seperti apa ya? Apakah setuju? Di sini dikomentari oleh Ditok Orang Merdeka, jangan dikira mereka akan bisa diturunkan karena cawe-cawe Jokowi. Menteri-menteri titipan itu hanya akan membuat pemerintahan baru seperti kembali ke cara Jokowi berkuasa. Iya, banyak yang merasakan seperti itu ya. Karena banyak menteri-menteri Pak Jokowi yang saat ini kembali menjadi menteri di era Pak Prabowo. Dan bahkan juga, kebijakan-kebijakan yang dahulu misalkan yang tidak dirasakan manfaatnya atau bahkan sampai saat ini pun juga tidak dirubah dan lain sebagainya. Memang kenapa kekuasaan dibatasi 2 periode? Ya, menurut saya kalau ada presiden-presiden yang tidak di track yang benar, itu setidaknya akan diganti. Menurut saya itu adalah peraturan yang sangat keren sekali. Memang harus dibatasi 2 periode. Bayangkan ya, baru di 2 periode saja bahkan banyak yang dirusak, mulai demokrasi, konstitusi, apalagi 3 periode, 4 periode misalkan. Wah, menurut saya janganlah. Lebih tepatnya memang 2 periode saja cukup ya. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.